Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan teori manajemen makna terkoordinasi. Manajemen makna terkoordinasi berdasarkan penelitian Barnard, Peirce, and Vernon Kroon. Barnard, Peirce, dan Vernon Kroon membentuk teori manajemen makna terkoordinasi atau Coordinate Management of Meaning untuk memahami apa yang terjadi dalam sebuah percakapan menurut mereka orang-orang berkomunikasi berdasarkan aturan. Seluruh dunia adalah sebuah panggung. Peirce and Kroon menggunakan metafora atau teater tanpa sutradara. Mereka meyakini bahwa hidup terdapat aktor yang mengikuti semacam perilaku dramatis dan aktor yang lain mendapatkan kekacauan yang memiliki titik terpisah. Asumsi-asumsi manajemen makna terkoordinasi. CMM berfokus pada individu dan hubungan dengan orang lain, serta mengkaji bagaimana seorang individu memberikan makna pada sebuah pesan. Teori ini sangat penting karena berfokus pada hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, manusia mampu menciptakan dan menginterpretasikan makna. Selain itu, dapat beberapa asumsi. Asumsi manajemen makna koordinasi. Oke, ini ya. Hierarki dan makna yang terorganisasi. 1. Pola budaya, naskah, kehidupan, atau autobiografi, hubungan, kontrak, tindak tutur, dan isi. Salah satu ciri inti dari CMM yaitu dengan cara mengorganisasikan makna dengan cara hierarkis. Para teoretikus CMM mengemukakan 6 level makna. Level yang lebih tinggi membantu kita memahami level yang lebih rendah. Selanjutnya, isi. Level isi atau konten merupakan langkah awal di mana data mentah dikonversikan menjadi makna. Contoh, pada saat makan siang di kantor, Anda mungkin akan mengonversi simbol-simbol yang Anda amati atau yang dikirim menjadi sebuah makna sesuai dengan isinya. Selanjutnya, tindak tutur. Level kedua ini speak edge sebagai tindakan yang kita lakukan dengan cara bicara termasuk memuji, menghina, berjanji, mengancam, menyatakan, dan bertanya. Selanjutnya episode. Episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, akhir yang jelas. Episode mendeskripsikan konteks di mana orang bertindak. Selanjutnya hubungan. Level atau relationship ini di mana kedua orang menyadari bahwa potensi dan batasan mereka sebagai mitra dalam sebuah hubungan. Di dalam level ini terdapat kontrak di mana ada tuntutan dalam berperilaku. Selanjutnya, naskah kehidupan. Kelompok episode-episode masa lalu dan masa kini disebut dengan naskah kehidupan atau life script. Selanjutnya, budaya. Ketika mendiskusikan pola-pola budaya, Peirce and Kroon 1980 menyatakan bahwa manusia mengidentifikasikan diri sebagai dengan kelompok tertentu dalam kebudayaan tertentu. Tiap dari kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Selanjutnya, koordinasi makna. Peirce menyatakan bahwa koordinasi lebih mudah ditujukan daripada jelaskan. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah cara terbaik untuk memahami koordinasi, yaitu dengan mengamati orang-orang berinteraksi dalam sehari-hari. Karena yang termasuk percakapan dengan kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Mencapai koordinasi dapat menjadi sulit pada saat-saat tertentu. Selain itu, koordinasi dengan orang-orang lain menjadi penuh tantangan
karena orang lain juga sedang berusaha untuk mengkoordinasikan tindakannya dengan tindakan kita. Koordinasi atau coordinate ada ketika dua orang berusaha untuk mengartikan pesan-pesan yang berurutan dengan atau dalam percakapan mereka. Selanjutnya, tiga hasil muncul ketika ada dua orang yang sedang berbicara. Mereka mencapai koordinasi, mereka tidak mencapai koordinasi, atau mereka mencapai koordinasi pada tingkat tertentu. Gary Philipson mengatakan bahwa realitas sosial tidak sepenuhnya koordinasi dengan sempurna, sehingga hasil koordinasi yang paling dicapai adalah koordinasi yang dicapai sebagaimana. Berikut contoh koordinasi sempurna, tidak ada koordinasi dan koordinasi sebagian dengan menceritakan pengalaman Robin dan Anne. Robin, kita harus terbuka dengan anak sekarang. Menurutku tak masalah jika membiarkan mereka tidur di kamar mereka sendiri. Anne, aku rasa kamu benar. Sudah saatnya bagi mereka tidur di kamarnya. Dan akhirnya Robin bicara. Dan ini dapat membuat semua hal jadi lebih mudah untuk kita. Anne menjawab, akhir pekan ini akan menjadi waktu yang baik bagi kita. Kedua orang ini telah mengkoordinasikan makna mereka mengenai apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak mereka pada liburan keluarga mereka. Robin dan Anne telah mencapai episode makna yang lengkap. Koordinasi sempurna dicapai. Namun biasanya diskusi tidak semulus ini, terutama diskusi dalam masalah yang pelik. Contoh, Robin bicara, kita harus terbuka dengan anak sekarang. Menurutku, tak masalah jika membiarkan mereka duduk di kamar mereka sendiri. Kemudian anak jawab lagi, tidak, anak-anakku pasti tidak menyukainya. Apakah kamu lebih mementingkan perasaan kita daripada perasaan anak-anak? Robin menjawab, aku kan tidak bilang begitu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kita butuh ruang kita sendiri. Anna menjawab lagi, aku tidak suka dengan orang-orang egois. Aku menyesal menikahi denganmu. Robin, sudahlah, aku menyesal mendiskusikan ini denganmu. Episode ini jauh berbeda dengan episode sebelumnya. Di episode ini bisa diketahui bahwa Robin dan Anne memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apa yang mereka katakan. Hal ini menghalangi tercapainya koordinasi. Sedangkan percakapan ini menggambarkan koordinasi sebagian. Robin, kita harus terbuka dengan anak sekarang. Menurutku, tak masalah jika membiarkan mereka duduk di kamar mereka sendiri. Kemudian anak menjawab, ini mungkin jadi lebih rumit. Situ Robin, kalau kita tidak mencoba melakukannya, akan lebih sulit bagi kita untuk kedepannya. Kemudian Anda menjawab, tapi anak-anak masih berusaha beradaptasi dengan keadaan ini. Robin, kalau begitu, bagaimana kalau kita memperbesar ruangan sehingga anak tidur di sisi yang satu, sementara kita tidur di sisi yang lain? Anak, mungkin itu jadi lebih baik. Di dialog episode ini, tampak kedua orang ini puas dengan mengaturan tempat tidur yang mereka kompromikan. Selanjutnya, pengaruh terhadap proses koordinasi. Moralitas. Moral berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan karakter. Tatanan moral melibatkan etika dan aturan memberikan kesempatan bagi individu untuk menguatkan sikap etis dalam percakapan. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya diidentifikasikan sebagai cerita, gambar, simbol, dan situasi yang digunakan seseorang untuk memaknai dunia mereka. Sumber daya juga mencakup pada persepsi, kenangan, dan konsep yang mendukung seseorang untuk mencapai koherensi dalam realitas sosial mereka. Aturan konstitut dan regulatif. Aturan konstitutif, bagaimana suatu perilaku yang dimaknai dengan
atau dalam sebuah konteks yang berarti, aturan ini membantu kita untuk menginterpretasikan makna dari perilaku orang lain. Aturan regulatif merupakan pedoman urutan tindakan yang orang lain lakukan dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam percakapan. Selanjutnya, pola peraturan yang tak diinginkan. Dalam hubungan, terkadang individu mengalami pola peraturan yang tidak diinginkan. Pola peraturan yang tidak diinginkan ini diidentifikasikan sebagai episode konfliktual antar pribadi yang berurutan dan terjadi berulang-ulang, serta seringkali tidak diinginkan terjadi oleh individu yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, kritik dan saran. Teori CMM tak luput dari kritikan. Beberapa ahli komunikasi mengatakan teori ini terlalu abstrak dan tidak ada definisi yang tepat. Terdapat beberapa pemikiran yang ditemukan Peirce dan Cronin mengurangi parameter dan meminta klarifikasi. Selanjutnya, pengenalan sistem bahasa pribadi dianggap bermasalah dan tidak menjelaskan sifat sosial makna.